Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, grade student of MI Muhammadiyah Gading 1. This morning, I will explain about habit. In making habit sentence, we use the simple present tense. This time, I will explain using Indonesia. Unit 1 Habit KD 3.1 dan 4.1. Habit. Habit mempunyai arti kebiasaan atau rutinitas, yaitu cara untuk menyatakan suatu kegiatan sehari-hari atau rutinitas kita menggunakan pola simple present tense. Sebelum kita mempelajari pola simple present tense, kita akan mempelajari subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku. Subjek di dalam simple present tense itu ada I, you, they, we. Ulang, I, you, they, we. He, she, it. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita. He, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu untuk benda atau orang. Di dalam simple present tense, sebelum kita mempelajari subjek, sebelum kita mempelajari polanya, kita mempelajari subjek, kemudian nanti ada auxiliary verb. Auxiliary verb dalam bahasa Inggris bisa dikatakan merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Di simple present tense nanti kita pakai auxiliary verb do or does. Do or does berfungsi untuk menekankan perasaan atau kata kerja di depannya. Tak hanya do, kata bantu ini juga meliputi does, did, dan done. Penggunaan kata bantu ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga tense yang digunakan. Karena kita nanti menggunakan simple present tense, maka kita pakai auxiliary verb do dan does. Nanti ketika kita mempelajari past tense, kita menggunakan auxiliary verb did. Dan nanti kalau kita mempelajari past perfect tense, kita menggunakan auxiliary verb done. Penggunaan auxiliary verb do or does pada simple present tense. I, you, they, we. Subjek I, you, they, we menggunakan auxiliary verb do. Sedangkan subjek he, she, it menggunakan auxiliary verb does. Di simple present tense kita juga mengenal frekuensi adverb dan adverb of time. Frekuensi adverb adalah keterangan waktu tak tentu. Frekuensi adverb ini terletak di depan verb atau kata kerja. Kinds of frequency adverb, macam-macam frekuensi adverb. Misalnya, usually, always, sometimes, and etc. Kemudian ada adverb of time. Adverb of time adalah keterangan waktu. Keterangan waktu ini terletak di belakang kalimat. Kinds of adverb of time, macam-macam adverb of time, yaitu every day, in the morning, one, a month, and etc. Kemudian nanti di simple present tense kita menggunakan verb one
dan verb 1s or es. Di sini ada pengecualian verb 1es. Verb 1es digunakan untuk verb 1 yang berakhiran huruf desis dan o. Huruf desis itu apa saja? Ada x, ch, z, dan o. Misalnya pada kata mix berubah jadi mixes, catch jadi catches, pass jadi passes, brush jadi brushes, do jadi does. Pengecualian kedua untuk verb es digunakan pada verb 1 atau verb 1 yang berakhiran huruf y dan didahului konsonan. Misalnya study jadi studies, dry jadi dries. Sekarang kita sudah sampai pada pola kalimat simple present tense. Pola kalimat simple present tense untuk pertama pola kalimat positif atau positive sentence. Di sini Bu Guru bagi dua rumusnya. Untuk rumus pertama ini untuk subjek I, you, they, we. Untuk rumus kedua untuk subjek he, she, it. Kita mengarah ke rumus kalimat positif yang subjeknya I, you, they, we. Di sini ada pola kalimat subjek plus verb 1 plus complement. Untuk contohnya, I get up every morning. Saya bangun setiap pagi. Saya, I di sini sebagai subjek, get up sebagai verb 1, every morning sebagai complement adverb of time. Kemudian untuk pola kalimat positif yang kedua ada subjek plus verb 1 s or es plus complement. Contohnya, he always plays football on Sunday. Dia selalu bermain bola pada Minggu. He sebagai subjek, dia laki-laki. Always sebagai frekuensi adverb. Frekuensi adverb tadi adalah terletak di depan verb 1. Jadi ini selalu terletak di depan verb 1. Kemudian verb 1-nya adalah plays menjadi verb 1. Football objek, on Sunday sebagai adverb of time. Untuk pola kalimat negatif, ada dua pola kalimat. Yang pola kalimat negatif yang pertama ini untuk subjek I, you, they, we. Untuk rumus yang kedua untuk subjek he, she, it. Polanya adalah untuk pola kalimat negatif subjek plus do plus not. Ini tidak pernah lupa. Do not ini untuk pola kalimat negatif. Subjek plus do not plus verb 1 plus complement. Misalnya, contohnya, I do not get up every morning. Saya tidak bangun setiap pagi. Jadi dia tidak bangun setiap pagi. Dia tidak melakukan bangun pagi. I ini sebagai subjek, do not sebagai auxiliary verb, get up sebagai verb 1, every morning sebagai adverb of time. Untuk pola kalimat berikutnya ada subjek plus does plus not. Does not ini juga sebagai
pola pada kalimat negatif, tidak pernah lupa di pola kalimat negatif, plus verb 1 plus complement. Misalnya, he does not always plays football on Sunday. Dia tidak selalu, jadi dia tidak pernah, tidak selalu. Dia tidak selalu bermain bola pada hari Minggu. Jadi dia tidak melakukan bermain bola pada hari Minggu. He sebagai subjek, does not sebagai auxiliary verb, always sebagai frequency adverb, plays sebagai verb 1, football sebagai objek, on Sunday sebagai adverb of time. Sampai di simple present tense pola kalimat tanya atau interrogative sentence. Di pola kalimat yang tanya yang pertama, ini untuk subjek Ayu Dewi. Pola kalimat interrogatif yang kedua, ini untuk subjek he, she, it. Do plus subjek plus verb 1 plus complement plus question mark, tanda tanya. Jangan lupa untuk pola kalimat interrogatif berakhir dengan tanda tanya, question mark. Contohnya, do you get up every morning? Apakah kamu bangun setiap pagi? Kalau pertanyaannya do, jawabnya yes or no. Kalau yes, berarti dijawab yes, I do. Kenapa di sini jadi I? Karena di sini pertanyaannya adalah kamu. Apakah kamu bangun setiap pagi? Maka kamu harus menjawab, ya, saya bangun. Tidak, saya tidak bangun. You, kalimat tanya you, jawabnya menjadi I. Kalau kalimat tanyanya di sini I, jawabnya jadi you. Untuk menjawabnya, anak-anak bisa menjawab dengan yes, I do atau no, I don't. I don't singkatan dari I do not. Untuk pola yang kedua ada does plus subject plus verb 1 plus complement plus question mark. Contohnya, does he always plays football on Sunday? Apakah dia selalu bermain bola pada hari Minggu? Jawabnya yes, he does. Ya, dia bermain. Atau no, he does not. Tidak, dia tidak bermain. Does not ini bisa disingkat menjadi doesn't. Does di sini sebagai auxiliary verb, he sebagai subjek, always sebagai frequency adverb, plays sebagai verb 1, football sebagai objek, on Sunday sebagai adverb of time. Jangan lupa question marks untuk kalimat interrogative sentence. Sampai pada evaluasi. Di evaluasi kali ini, anak-anak ada perintah change the following sentence into positive, negative, and interrogative. Ubahlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Contohnya di nomor 1. Nomor 1, kalimat positifnya adalah I play cat every evening. Diubah menjadi pola kalimat negatif. Pola kalimat negatif tadi rumusnya apa? Subjek, karena ini I, pakainya do. Subjek plus do not plus verb 1 plus complement. Subjeknya adalah I.
plus do not, I do not, verbnya play, I do not play kite every evening. Untuk pola kalimat interrogatifnya adalah rumusnya tadi. Pola kalimat interrogatif rumusnya do plus subject plus verb 1 plus complement plus question marks. Jadi do, karena ini jawabnya I, pertanyaannya menjadi you. Do you play cat every evening? Jangan lupa question marks, tanda tanya. Dan seterusnya nanti anak-anak kerjakan sesuai pola kalimat positif, pola kalimat negatif, dan pola kalimat interrogatif. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara mengerjakan evaluasi: pertama, baca basmalah terlebih dahulu. Kedua, tulis soal dan jawaban pada buku tulis bahasa Inggris. Ketiga, lihat rumus positif, negatif, dan interrogatif sentence untuk mengerjakan evaluasi. Keempat, foto hasil pekerjaan, kemudian kirim Japri ke nomor Bu Guru. Kelima, pengiriman hasil evaluasi ditunggu sampai jam 19 WIB. Terakhir, baca hamdalah setelah menyelesaikan tugas. Well, pembelajaran hari ini sudah selesai. Thank you for your attention. Keep the spirit of learning. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.